kasih Tuhan, kita menikmati kebaikan Tuhan, dan saya percaya mujizat-mujizat baru akan terjadi. Walaupun belum tuntas COVID-19, tetapi kita tetap melihat Tuhan dan percaya mujizatnya pasti terjadi. Kenapa doa kita doa orang benar? Jika sungguh-sungguh didoakan besar kuasanya. Dan setiap kali kita berdoa, tadi yang dipimpin doa kita lihat mujizat terjadi, perubahan terjadi. Dan mari kita berdoa terus. Kita berdoa terus agar mujizat semakin banyak terjadi. Saya akan melihat Indonesia akan dipulihkan. Indonesia mengalami terobosan yang luar biasa. Bahkan Indonesia akan disebut negara yang bersih dari COVID, bersih dari berbagai macam jenis virus apapun. Dan kita tetap berdoa untuk pemimpin kita, biar pemimpin kita berjalan lebih sungguh-sungguh lagi, fokus bagi negara ini. Nah, saudaraku yang kekasih, kalau kita melihat di Eropa belum selesai banjir yang terjadi di Jerman dan di Belgia, ini terjadi lagi di Australia, banjir terjadi di Australia. Dan juga terjadi hujan es yang bukan biasa-biasa, hujan es yang besar terjadi di Italia. So, ini apa yang terjadi? Apa yang sedang Tuhan buat bagi dunia ini? Keadaan yang cukup mengerikan, keadaan yang cukup membuat kita bertanya-tanya apa yang akan terjadi. Nah, kita berikan sesuatu pertanyaan bagi diri kita sendiri adalah tidak ada satupun pertolongan yang dapat menolong kita kecuali kita datang kepada Yesus. Pagi ini kita berbicara tentang come to Jesus. Kita datang kepada Yesus sebab saya sangat yakin di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa berserah kepada Tuhan. Bahkan dunia dan segala isinya akan mengerikan, akan menakutkan. Semuanya akan membuat kita takut. Tapi satu hal yang paling penting bagi kita adalah dekatkan diri kita dengan Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Sebab benar-benar Yesus adalah Tuhan yang bertanggung jawab dalam hidup kita. Dia tidak sekedar memberikan janji atau memerintah kita. Tapi Tuhan Yesus bertanggung jawab dalam diri kita. Nah, saya yakin sekali orang yang sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan, hidupnya pasti diberkati Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan Yesus, hidupnya pasti mengalami perubahan. Orang yang nggak kenal Yesus datang pada Yesus, dia mengalami perubahan. Orang yang nggak tahu Yesus, tapi waktu dia datang kepada Yesus, dituntun oleh sahabat, atau kita semua menuntun orang yang nggak kenal Yesus, datang kepada Yesus, orang itu mengalami perubahan. Apalagi kita yang sudah dekat dengan Yesus. Doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan yang terambil di Matius pasal 11, ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-29. Matius 11 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-29. Bunyinya, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudaraku yang saya kasihi, membaca ayat ini, satu ayat yang sudah sering kita baca, bahkan kita tahu ayat ini. Satu ayat yang sudah kita hafal ayat ini. Tapi kalau boleh kita jujur, kita hafal ayat ini, kita kurang mempraktekannya. Kenapa saya katakan demikian?
Kalau Tuhan Yesus mengatakan, marilah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Artinya, dia tahu kita nggak kuat. Tuhan Yesus tahu kita tidak mampu. Tuhan Yesus tahu tidak ada kekuatan yang bisa kita andalkan dalam diri kita, kecuali berserah kepada Tuhan. Dan ini satu undangan untuk kita. Tuhan Yesus mengundang kita, mari datang kepadaku supaya kita hidup kita mengalami perubahan hidup, kita bisa menolong orang yang lain. Itu yang Tuhan mau. Kalau kita menolong orang lain, setidaknya kita menjadi berkat untuk orang lain. Nah, mari kita melihat, nah keadaan yang kita hadapi saat ini, kalau kita boleh jujur keadaannya kita alami, kalau kita mau merenungkan lagi lebih jauh lagi, apa sih itu letih lesu dan berbeban berat? Apa itu letih lesu dan berbeban berat? Di sini saya catat ada 5 poin. Pertama, keadaan yang tanpa semangat. Karena terlalu banyak masalah silih berganti, saudaraku. Saudara buka di handphone berita-berita di YouTube membuat kita ketakutan, kita kebingungan, kita jadi tidak tahu mau buat apa-apa karena keadaan bukan semakin baik, semakin mengerikan. Dan kadang-kadang kita patah semangat, bahkan banyak yang patah semangat. Makanya saya tekankan kita di pagi yang indah ini, datang kepada Yesus. Saudaraku, datang kepada Yesus. Kalau keadaan yang tanpa semangat, kita perlu sekali diberikan kekuatan, diberikan semangat. Karena hanya di dalam Yesus ada semangat itu. Dan poin kedua, khawatir. Ya, kita sering kali merasa khawatir menghadapi hidup ini. Bukan saya katakan saudara atau siapa, saya pun seringkali merasa khawatir. Dan sesungguhnya khawatir ini adalah sesuatu yang salah. Kalau kita khawatir artinya kita kurang berharap pada Tuhan. Kita lupa bahwa undangan Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah. Undangan Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dia mengundang saudara karena dia mengasihi. Dia mengundang kita semua ini karena dia sudah mati untuk kita. Dan dia berjanji untuk berjaga-jaga dalam hidup kita. Jangan khawatir. Dan yang ketiga, tidak adanya pengharapan. Sepertinya kita hopeless, tidak ada pengharapan. Sepertinya sudah tidak ada lagi yang dapat menolong kita. Salah. Tetap percaya. Kalau kau datang pada Yesus ada pertolongan. Dan yang keempat, letih lesu oleh persoalan hidup. Persoalan hidup bukan semakin berkurang, semakin menumpuk. Dan tetap kembali saya katakan, serahkan khawatirmu, serahkan masalahmu ke dalam tangan Tuhan. Dan yang kelima, beban berat, serta beban dan dosa kita. Mari kita bangun hubungan dengan Tuhan. Saya mau ingatkan kita, setiap kita mendekatkan diri dengan Tuhan, hidup kita berubah. Saudara yang hidupnya bermasalah, pada waktu saudara mendekatkan diri dengan Tuhan, dengan sendiri hidupmu mengalami perubahan. Semua beban dosa kita diangkat oleh Tuhan. Dekatkan diri dengan Tuhan. Kita sih nggak kuat, kita nggak kuat menghadapi masalah ini. Nah, kita butuh kekuatan. Kekuatan itu adalah undangan dari Tuhan Yesus untuk kita datang padanya, melekat kepadanya. Dan setelah itu kita mau membangun hidup kita lebih sungguh-sungguh lagi. Kalau dikatakan, marilah kepadaku atau come to Jesus. Dikatakan come to Jesus, ini satu undangan yang memiliki atau dikatakan poin saya tulis di sini pertama, milikilah keintiman dengan Tuhan. Kalau kita punya hubungan intim dengan Tuhan, dan saya percaya kita akan melihat keadaan-keadaan yang luar biasa terjadi. Saya mengucap syukur saudaraku yang kekasih, kita setiap hari adakan doa Morning Chapel ini
Dan kalau kita tidak merasakan jamahan Tuhan, kita tidak mengalami pribadi kita dengan Tuhan, ini bertanda sesuatu yang aneh sama diri kita. Karena saudara begitu memberi dirimu pada Tuhan, saudara membuka dirimu pada Tuhan, maka Tuhan menjamah engkau. Engkau yang biasa-biasa dirubahkan Tuhan menjadi luar biasa. Orang yang biasa-biasa ketemu Tuhan, dia langsung mengalami luar biasa. Dia langsung mengalami perubahan dalam hidupnya. Karena hidup kita adalah hidup yang penuh dengan beban berat. Kita bisa memuji Tuhan, di poin yang kedua kita bisa memuji Tuhan. Kita bisa memuji Tuhan segenap hati karena kita punya pengalaman dengan Tuhan. Kadang-kadang orang sulit menyembah Tuhan. Kadang orang sulit memuji Tuhan. Kenapa orang itu sulit memuji Tuhan? Terlalu banyak beban yang dia alami. Dan dia sulit memuji Tuhan. Dan kalau kita sudah lancar, kita sudah bisa memuji Tuhan dengan luar biasa, maka kita dapat baca dan renungkan firman Tuhan. Dan jika kita bisa merenungkan firman Tuhan menjadi sahabat bagi kita, maka kita jadi orang yang mudah sekali memberkati orang lain. Mudah sekali kita menjadi berkat bagi orang lain. Orang lain yang punya berbagai macam masalah, orang yang ada di sekitar kita yang punya berbagai macam masalah, kita melihat mereka dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dan orang itu melihat Tuhan di dalam hidup kita, maka hidup kita mengalami perubahan. Orang yang ada di depan kita, di sekeliling kita pun mengalami perubahan. Saya sangat percaya bahwa lewat Morning Chapel ini, di antara kita 100 orang lebih yang ikut setiap hari akan mengalami perubahan demi perubahan. Sebab tanpa saudara sadar, saudara duduk di bawah kaki Tuhan, saudara ikut studi Morning Chapel. Setiap pagi, saudara duduk di bawah kaki Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Waktu kita datang duduk di bawah kaki Tuhan, saat itu Tuhan fokus memperhatikan kita, dan Tuhan akan bertanya kepada hati kita, apa yang akan saya buat untuk kau, anakku yang kekasih? Dan kita tinggal menangis mengucap syukur. Tuhan menjawab doa kita. Poin selanjutnya, dikatakan di sini, aku memberi kelegaan kepadamu. Aku memberi kelegaan kepadamu. Kelegaan dikatakan dalam rasa khawatir, rasa bimbang, atau rasa ketakutan, Tuhan memberikan kelegaan. Dia berikan kelegaan kepada kita. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Perhatikan, sini saya gambar sebuah gelas. Orang yang khawatir, saya gambarkan seumpama saudara pegang gelas yang ada isinya air. Waktu saudara pegang gelas itu 1 menit masih aman. 5 menit masih aman. 10 menit masih aman. 20 menit sudah tidak aman. Tangan saudara sudah mulai pegal dan saudara tidak suka. Dan inilah yang dikatakan, kalau kita tidak serahkan pada Tuhan, kita memegang sendiri masalah kita, maka tidak ada rasa damai di hati kita. Coba kita pertahankan air itu. Pegang air itu 1 jam. Jangan letakkan di meja, tetap pegang di tangan saudara air itu. Maka tangan saudara akan merasa pegal. 2 tangan saudara pindahkan dalam waktu 1 jam pun, saudara rasa pegal. Nah ini kalau kita khawatir, kita takut, kita bimbang, sama seperti kita pegang gelas ini. Kita pegang gelas ini, kita menandakan kita tidak percaya.
Kita pertahankan, pertahankan, pertahankan. Pegal, rasa takut, rasa bosan, rasa tidak suka. Ini menandakan kita sendiri sedang mengalami atau mempertahankan masalah yang kita hadapi. Kalau Yesus katakan, mari kepadaku kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Kita datang kepada Tuhan Yesus, kita meletakkan masalah kita. Kenapa dia katakan, aku memberi kelegaan kepadamu. Berarti waktu kita datang pada Tuhan, sudah tidak ada lagi rasa khawatir. Sudah tidak ada lagi rasa putus asa. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi rasa khawatir ataupun putus asa. Kenapa? Orang kita sudah serahkan sama Tuhan kok. Sudah hari esok kita nggak usah mikirin apa yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi di hari esok kita nggak usah pikirin. Kenapa? Karena hari esok kita adalah hari yang milik Tuhan sendiri. Tuhan bertanggung jawab untuk hari esok kita. Mazmur 55 ayat 23 berkatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau dan tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang yang benar itu goyah. Enggak untuk selamanya. Kita punya masalah. Cepat datang pada Yesus. Undangan Tuhan Yesus itu cepat. Kalau Yesus katakan, marilah kepadaku kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Jangan tunggu. Jangan tunggu. Nah, kalau kita tahu hal ini, kita lihat mujizat Tuhan yang besar terjadi di dalam hidup kita dan masih banyak mujizat lagi yang akan terjadi. Tapi ya harus jujur kita katakan, mujizat demi mujizat terjadi, tapi proses juga tetap ada. Karena Tuhan mengasihi kita, kita dibentuk Tuhan untuk jadi serupa dengan Dia. Poin selanjutnya dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Perhatikan, kalau Yesus mengatakan pikulah kuk yang kupasang, saya suka sekali ilustrasi ini. Kuk seperti yang saya gambarkan ini. Ini kuk untuk dipasang pada leher kerbau atau lembu. Lembu dipasang kuk ini supaya lembu bisa mengerjakan sawah. Biasanya para petani itu memimpin lembu itu dari belakang. Waktu petani itu memimpin lembu itu dari belakang, petani itu tidak biasa aja loh, tidak pukul dengan cambuk atau apa, enggak. Dia cuma atur arah jalan mereka lurus atau belok kiri kanan lurus. Begitu cara petani. Lalu yang menjadi kekuatan, yang menjadi sukacita adalah petani itu harus menyanyi. Nyanyi petani itu pertanyaannya, apakah penyanyi itu suaranya bagus, petani itu suaranya bagus? Enggak. Petani itu suaranya fals, malah mungkin nggak bagus. Tapi untuk lembu-lembu ini mendengar suara petani itu terhibur dia. Dia mengerjakan pekerjaannya dengan hati yang penuh sukacita. Dengarkan baik-baik. Tuhan izinkan semua masalah terjadi dalam hidup kita. Kalau Tuhan pasang kuk pada kita, artinya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Penghiburan dari Tuhan senantiasa menyertai kita. Penghiburan Tuhan itu senantiasa menyertai kita. Saya nggak pernah lihat orang yang berharap pada Tuhan bersungut-sungut. Dia ada. Orang yang berharap pada Tuhan adalah orang yang senantiasa mengucap syukur. Orang yang sungguh berharap pada Tuhan mengucap syukur. Perhatikan saya katakan tadi, lembu-lembu ini dikerek jalan dari belakang oleh petani, itu harus dari belakang pegang lembu itu, lalu petani nyanyi. Saya pikir petani suruh, woi lurus, terus. Tidak, petani harus nyanyi. Atau petani mainkan suling. Suling petani bagus kah? Bagus bunyi sulingnya? Ya suling petani gimana sih?
Tapi didengar oleh lembu-lembu ini membuat lembu itu aman, tenang, berjalan menggerek sawah itu. Dan setiap hari pekerjaannya seperti itu. Dan dengan ketaatan, maka berkat Tuhan dicerahkan. Saudaraku yang saya kasihi, apapun yang sedang terjadi dalam hidup saudara, apapun yang sedang terjadi ekonomimu, apa yang sedang terjadi dalam kehidupan rumah tanggamu, jangan pernah lupa, janji Tuhan tidak pernah berubah. Janji Tuhan tidak pernah berubah. Dia pasti tepati janjinya. Mengucap syukur. Mengucap syukur atas segala perkara. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Itu yang Tuhan inginkan terjadi di dalam hidup kita. Nah, saya mau saudara kita belajar. Murid-murid Yesus pun ikut Yesus. Awalnya mereka mengucap syukur. Bukan berarti mereka tidak hadapi masalah. Mereka hadapi masalah. Kita lihat Lukas pasal 8. Di Lukas pasal 8, ya ayat 22 sampai dengan ayatnya ke-25. Di sini kisahnya dikatakan, pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau, lalu bertolaklah mereka. Ayat 23. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan dan di danau itu sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam keadaan bahaya. Ayat 24, maka datanglah murid-muridnya membangunkan Yesus, katanya, Guru, kita binasa. Yesus bangun, lalu menghardik angin dan air itu yang mengamuk. Dan angin dan air itu pun reda. Dan danau itu menjadi teduh. Saudaraku yang kekasih, saya melihat ini. Murid-murid Yesus sudah pengalaman dengan Yesus, sudah berjalan bersama-sama dengan Yesus sekian lama. Harusnya pada waktu mereka naik perahu, mereka tidak mau biarkan Yesus tertidur di dalam perahu itu. Karena Yesus tidak buat apa-apa, maka Yesus tertidur. Nah, waktu Yesus tertidur dalam perahu itu, maka badai taufan pun terjadi. Nah, saya ambil satu kesimpulan bagi kita. Kadang-kala kita tidak sadar, Yesus ada dalam hidup kita. Yesus ada dalam rumah tangga kita. Yesus ada dalam pekerjaan kita. Yesus ada dalam bisnis kita. Yesus ada dalam usaha kita. Tapi seringkali kita izinkan Yesus tidur. Jadi Yesus tidak berdaulat, tidak mengapa-ngapain. Dan Yesus tidur, maka badai terjadi. Nah, jangan sampai pada waktu badai itu terjadi, ketakutan dia, dan kita ketakutan, lalu kita minta tolong pada Tuhan pada waktu badai itu terjadi. Nah, kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, membangun hubungan yang mesra dengan Tuhan, setiap hari kita utamakan Tuhan, kita tempatkan Tuhan di atas segala-galanya, kita utamakan Tuhan di atas segala-galanya, maka apa saja yang kita kerjakan akan dibuat Tuhan berhasil. Tidak ada orang yang mengandalkan Tuhan lalu hidupnya susah. Tidak ada orang yang mengandalkan Tuhan lalu hidupnya melarat. Tidak ada. Orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya diberkati Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, hidupnya pasti diberkati Tuhan. Saya mau ingatkan kita bahwa keadaan apapun yang sedang terjadi di dalam hidup saudara. Saya nggak tahu keadaan apa yang sedang terjadi, masalah apa yang sedang terjadi di dalam hidup saudara. Saya mau ingatkan saudara bahwa
apapun yang terjadi, jangan pernah takut atau jangan pernah bimbang. Kenapa? Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Jangan takut, jangan bimbang, karena kuasa Tuhan tidak berubah. Jangan takut, jangan bimbang, karena janji Tuhan dia pasti tepati. Janjinya dia pasti tepati. Janjinya dia pasti tepati. Jangan bimbang. Nah, untuk mengenapi firman Tuhan yang kita renungkan pagi ini adalah, pertama saya mau ingatkan kita, mata kita fokus hanya kepada Tuhan. Kita nggak lihat mana-mana, kita lihat Tuhan. Dan waktu kita fokus kepada Tuhan, hati kita penuh dengan sukacita. Hati kita penuh sukacita, maka dalam keluarga kita mengalami sukacita. Dalam rumah tangga kita mengalami sukacita. Saya suka tuh dengar kesaksiannya Pendeta Edo Nikiulu. Saya suka sekali kesaksiannya dia. Kenapa? Dia dengan api Roh Kudus yang ada sama dia di kantornya, dia ajak pegawainya puasa. Saya nggak tahu pegawainya itu berapa banyak yang agama lain, tapi dia ajak puasa bersama-sama. Dia doa dengan sungguh-sungguh, maka perusahaan yang dia pegang berhasil. Nah, ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan mau. Kita nggak ngomong doang, kita lakukan apa yang Tuhan mau. Sebagai orang percaya, di mana saja kita berada, orang melihat kita lalu orang berkatakan ini orang baik sekali, ini orang baik sekali. Satu kesaksian saya terakhir, ada tuh preman di gereja. Preman di gereja. Saya waktu dari kaca, saya mau pulang, saya lihat ke bawah, preman itu lagi ada berdiri di pintu gerbang. Mukanya, saya punya hati lihat muka itu, orang itu hancur hati saya. Preman ini rambutnya gondrong, memang orangnya mukanya sedikit menakutkan. Cuma sama saya dia baik banget, sama saya dia hormat banget. Saya lihat dia dan hati saya hancur. Di situ saya punya duit di dompet hanya ada 200.000 rupiah. Saya angkat 100.000, saya selipkan di tangan. Saya katakan, Tuhan, saya mau kasih dia. Saya keluar mobil, kita keluar, saya panggil dia dari jauh, dia datang ke saya, ada apa-apa yang bisa saya bantu, Pak? Saya enggak, ini saya kasih buat kamu. Dia jadi berkatnya buat istri anak-anakmu, ya. Saudara tahu saya pulang, dan saya baru tahu berapa hari yang lalu. Di WA saya dia cerita selengkapnya sambil menangis. Hari itu, dari pagi dia udah tidak tahu mau buat apa. Karena anaknya 3, punya istri, dan mertua di rumah, tidak ada makanan, tidak ada apa-apa. Dan waktu saya kasih, itu kehidupan buat dia. Dia katakan, Pak, saya mau minta Bapak bimbing saya. Saudaraku, saya mendengar itu, hati saya renyuh. Bukan dia saja, banyak orang yang membutuhkan sentuhan kita. Saya selalu katakan, kamu dekat sama Tuhan. Iya, Pak. Kamu dekat sama Tuhan. Iya, Pak. Dan dia katakan, Pak, saya mau minta Bapak carikan saya pekerjaan. Saya bilang, kamu doa. Kalau Tuhan kasih saya bilang saya pekerjaan buat kamu, kamu kerja. Saya gitu. Dia, iya, Pak, terima kasih. Dan hubungan saya sudah bukan hubungan saya dengan preman. Hubungan saya hubungan Bapak dengan anak. Ini yang saya merasa sesuatu yang luar biasa yang Tuhan taruh di hati saya. Mujizat itu pasti terjadi. Kalau kita bertindak, maka mujizat Tuhan itu terjadi. Mari saudaraku yang saya kasihi, jangan pernah takut, jangan pernah bimbang. Jangan pernah takut, jangan pernah bimbang. Kasih Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Undangannya tidak pernah berubah. Kalau Yesus berkata, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat, hampiri dia. Semua kita berbeban berat. Jangan lupa, Yesus ada. Dan Yesuslah yang menjadi kekuatan bagi kita. Jika kita sungguh-sungguh, maka mujizat demi mujizat terjadi. Saya mau ingatkan, kita tidak ikut Tuhan karena mujizat, tidak.
Kita kalau ikut Tuhan punya mujizat salah. Kita ikut Tuhan karena kasih-Nya. Dia mengasihi kita. Jangan cari mujizat. Cari Dia yang membuat mujizat. Karena Tuhan Yesus itu luar biasa. Saya mengucap syukur. Saya percaya keadaan kita akan semakin baik. Keadaan kita akan semakin luar biasa. Karena janji Tuhan pasti digenapi. Saya mau berdoa. Sebelum saya berdoa, saya ingatkan teman-teman saudara semua. Hari besok, Pak Tony Suwardi akan membagikan firman Tuhan dengan tema penyakit kronis. Hadir besok, kita sama-sama hadir. Biar kita sama-sama diberkati Tuhan. Kita sama-sama menikmati kebaikan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan. Terima kasih untuk anugerah. Terima kasih untuk sukacita Tuhan. Kalau Engkau mengundang kami dengan berkata, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Kami sadar, kami letih lesu. Kami berbeban berat. Dan kami mengucap syukur. Hamba mengucap syukur. Engkau sendiri yang memulihkan hatiku. Engkau memulihkan pikiranku. Sucikan dan kuduskan kami. Biar MDC mengalami perubahan. Wisma 76, Bekasi Barat, Bekasi Timur, Serpong mengalami perubahan. Ada mujizat besar yang terjadi. Karena kita menepati undangan Tuhan. Karena Tuhan mengundang kita. Karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dan Tuhan Yesus tidak pernah berubah setia kepada kita. Saudara, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bahwa kasih-Nya yang sungguh indah dan luar biasa itu tidak pernah berubah di dalam hidup kita. Dan janji-Nya yang Dia tepati di dalam hidup kami. Pasti Dia berikan mujizat demi mujizat menyertai engkau dan seisi keluarga. Anugerah Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih semua.